Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Lapastara, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Filsafat Ilmu dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dengan materi sains, filsafat, dan agama. Pertama, pengertian sains. Kata sains sendiri berasal dari bahasa Latin scientia, yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, sains dikenal sebagai science. Dari situlah muncul kata sains yang dikenal dalam Kamus Bahasa Indonesia. Definisi sains secara umum. Pengertian sains menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Ilmu pengetahuan pada umumnya. 2. Pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya. 3. Pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian sains secara umum adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. Sains menjadi alat bagi manusia untuk bisa bertahan hidup di bumi dengan mempelajari kondisi alam dan sekitarnya menjadi sebuah pengetahuan yang berharga. Definisi sains menurut Webster New Collegiate Dictionary adalah pengetahuan yang dicapai melalui studi atau praktek atau pengetahuan yang memiliki kebenaran dari pengoperasian ilmu, misalnya yang diperoleh dan diuji melalui metode ilmiah. Pengertian sains menurut para ahli. Menurut Albert Einstein 1940, pengertian sains menurut Einstein adalah sebuah bentuk upaya atau kegiatan yang memungkinkan dari berbagai variasi atau pengalaman indrawi mampu membentuk sebuah sistem pemikiran atau pola pikir yang secara rasional seragam. Menurut Hardy dan Fleer 1996, pengertian sains dapat dibedakan menjadi 4 fungsi sains utama, yaitu sains sebagai kumpulan pengetahuan, sains sebagai suatu proses, sains sebagai kumpulan nilai, serta sains sebagai suatu cara untuk mengenal dunia. Menurut Wigner, arti sains merupakan gudang atau penyimpanan pengetahuan tentang gejala-gejala alam yang juga mencakup pengetahuan tentang dunia alamiah yang diperoleh dari interaksi indera dengan dunia tersebut. Menurut Sun 2005, pengertian sains menurut Sun adalah sebagai produk dan proses hal-hal yang berkaitan dengan sikap ilmiah, metode ilmiah, dan produk ilmiah. Menurut Romano Hir, definisi sains adalah kumpulan teori-teori yang telah diuji kebenarannya, menjelaskan tentang pola-pola dan keteraturan maupun ketidakteraturan dari gejala yang diamati dengan seksama. Menurut Doran R. 1998, arti sains didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh para siswa secara aktif, bukan dilakukan pada mereka. Tujuan sains. Beberapa fungsi dan tujuan sains sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai sarana untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui. Kedua, sebagai alat bagi manusia untuk bisa bertahan hidup. 3. Untuk mengembangkan teknologi dan informasi. Keempat, untuk memudahkan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dalam melakukan penelitian, maka metode penyelidikan ilmiah yang harus ditempuh antara lain adalah melakukan observasi, merumuskan hipotesis, membuat prediksi, melaksanakan penelitian, dan menarik kesimpulan. Berikut pengertian filsafat. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami dan menyelami secara radikal dan integral hakikat yang ada. A. Hakikat Tuhan. B. Hakikat alam semesta, hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi daripada faham pemahamannya tersebut. Ibnu Rusdi menyatakan filsafat adalah hikmah yang merupakan pengetahuan otonom yang perlu ditimba oleh manusia, sebab ia dikaruniai oleh Allah dengan akal. Filsafat diwajibkan pula oleh Al-Quran agar manusia dapat mengagumi karya Tuhan.
dalam persada dunia, sedangkan menurut Aristoteles menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Atau filsafat memiliki sebab dalam asal segala benda. Aliran-aliran dalam filsafat. 1. Idealisme. Idealisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari jiwa dan ide-ide. Kata idealisme berasal dari kata idea yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menjadi awal yang penting bagi perkembangan cara berpikir manusia. Pemikiran dasar aliran ini pun ternyata pernah dipaparkan oleh Plato. Menurut realitas yang paling dasar adalah sebuah ide, sedangkan realitas yang dapat dilihat oleh manusia adalah bayangan dari ide tersebut. 2. Rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Bagi para tokohnya, akal merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh manusia untuk menemukan, memperoleh, hingga menguji sebuah pengetahuan. Mereka juga meyakini bahwa akal memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup. Segala permasalahan dapat diselesaikan dan dipecahkan melalui akal. 3. Empirisme. Aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Empirisme ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengalaman indrawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Empirisme merupakan aliran yang sangat bertentangan dengan rasionalisme. Menurut para tokohnya, pengetahuan berasal dari pengalaman sehingga panca indera merupakan sumber yang paling jelas dan pasti dibandingkan akal. 4. Dualisme. Dualisme merupakan aliran yang menyebutkan bahwa realitas itu terdiri dari dua akar yang berkelainan dan bertolak belakang. Masing-masing akar tersebut bersifat unik dan tidak dapat dihilangkan. Sehingga beberapa tokoh menyebutkan bahwa aliran ini merupakan gabungan dari aliran idealisme dan materialisme atau aliran yang menggabungkan jiwa dan tubuh. Berikut pengertian agama. Agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religier yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Berikut perbedaan filsafat dan agama. Dilihat dari proses dan latar belakangnya dari filsafat dan syariat itu sendiri. Syariat adalah ajaran langsung dari Tuhan dengan doktrin-doktrin agama yang sifatnya hukum up down. Sedangkan filsafat murni hasil ulah pikir manusia. Syariat Islam adalah hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Haji Rashidi juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara agama dan filsafat. Hal ini bukan terletak pada bidangnya, tetapi terletak pada cara menyelidiki bidang itu sendiri. Filsafat adalah berpikir, sedangkan agama adalah mengabdikan diri. Agama berhubungan dengan hati atau keyakinan, sedangkan filsafat berhubungan dengan pemikiran. Itulah penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.